Iya, balik lagi bersama gue Jenny Dan gua Remo. di OT. Obrolan gak penting. Sekarang ada tepuk tangan. Iya, biar rame suasananya. Oke. Biar rame sebenarnya, biar nggak ngantuk. Udah malam, Iya. udah pagi bener. Oke. Gimana Jen? Malam ini ku sendiri, iya. tak ada yang menemani gitu ya. Jadi gak Jen? Jadiin lah. Nah, Digoreng. Nah, jadi malam ini kita mau bahas sesuatu yang cukup spesial ya. iya benar-benar Karena spesial banget. kita sudah mendekati bulan Ramadan, Ya. bulan puas di mana umat Islam itu berpuasa selama Betul, sebulan betul, penuh betul. gitu kan. Yang kita nantikan selama ini 1 Betul. tahun sekali lo bayangin. Ntar dulu saya koreksi. Nanti tahun 2030 dalam setahun 2 kali lebaran. Ya, setahun sekali loh. Nanti 2030 kita cek lagi. Oke. Bener apa enggak? Ya. Nanti sekalian aja searching. Oke, nanti kita cek Ya, ya. boleh, Kita boleh. buktikan koet bener gak atau ngarang gitu. Nah, kalau misalkan salah, Koep kena hukuman teman-teman. Jadi dia harus Baca 2 kalimat syahadat. Lu mau ngomong gitu kan? enggak lah. Masa keimanan ditukar dengan apa namanya? Apa? Hukuman kayak gitu maksudku. Ya, kan kita bukan menghukum ke sesuatu yang lebih jelek. Iya sih, tapi kan dia udah punya kepercayaan. Iya. Jadi Koep itu akan memeluk agama. Aja. Oke, nah sebelum kita masuk ke topik kita kali ini, gue mau nanya dulu Jen, lu biasanya kalau mau menyambut bulan puasa itu ada ritual-ritual tertentu gak kayak yang lu lakuin, yang pasti tiap tahun lu lakuin itu sebelum bulan puasa? Oh, kalau ritual sih nggak ada. Cuma semenjak gua kerja, maksudnya udah mulai kerja ya, gua pasti request cuti di hari pertama. Oke, sehari doang. Ya kalau bisa lebih dari sehari, tapi paling nggak gua Kalau bisa lebih dari sehari gimana sih? nggak maksudnya kalau bisa. Oh iya salah gue ya. Kalau Minum misalkan kopi dulu. kalau misalkan bisa lebih dari sehari ya berarti 2 hari atau berapa hari. Tapi paling nggak di awal kali puasa gua cuti gitu. Karena apa sih Koet? Silakan dicek. Oke. Karena gua itu orangnya nggak bisa langsung beradaptasi dengan pola tidur. Tuh, maksudnya gini. Gue kira di ngirimin apa? Enggak ada. Di itu di grup. Oh, oke. Oke, ya sorry lanjut. Jadi biasanya apa? Cuti. Biasanya gue cuti karena memang gue nggak bisa beradaptasi dengan pola tidur yang baru gitu. Karena kan Bangun sebelum subuh gitu ya, maksudnya jam 3 untuk sahur gitu. iya untuk sahur. Gue tuh nggak bisa kalau abis bangun misalkan langsung tidur, bukan langsung tidur sih. Gini, gue tuh kalau abis bangun, gue tuh kalau abis bangun Tidur lagi. kan Susah tidur. susah tidur lagi gitu. Kalau karena kan kita sahur misalkan jam 3, nah itu bisa nggak tidur lagi untuk gua gitu. Oh, oke. Karena kan biasanya subuh misalkan bangun nih jam 5 atau setengah 6 misalkan. Tapi kalau ada perubahan jam 3, gua nggak bisa tidur lagi. Oh, tuh mesti ada penyesuaian. Ya, karena kan gua tidurnya juga agak malam kan. Gua Iya, bisa tidur jam 11 ataupun jam 12 gitu. Jadi gua harus penyesuaian diri dulu terhadap lingkungan karena berakibat. Oke. Terus lu ada gak? Pasti ada sih, gue yakin. Maksudnya kayak hal-hal yang menjadi Ngejudge banget sih. ini misalkan kayak contohnya penutupan, closing gitu. Apaan? Sebelum puasa biasanya kan ada closing. Bisa kalau pengusaha mikirin bayar THR anak buahnya itu. Dia nggak paham, Iya, dia nggak iya, paham. Oh. Ya. Gimana? Mau dibongkar. Sekarang gimana? Closingannya gimana? Jadi kalau di zaman dulu ya, gua nggak tahu sekarang masih ada nggak sih kalau closingan? Nggak tahu sih gue juga. Nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Kalau dulu itu istilah closingan tuh kayak misalkan
ini mau bulan puasa nih gitu, tapi kita kadang melakukan hal-hal yang Kurang apa baik. yang kurang baik lah gitu. Ya biasanya nongkrong gitu kayak sebelum jadi kayak mau deket bulan puasa nih gitu. Closingannya tuh maksudnya kita ngumpul-ngumpul dulu sebelum bulan puasa gitu. Iya, Tadi iya. saya kayaknya dengar bukan bulan, kayaknya saya dengarnya BO. Gini, kalau misalkan zaman dulu gitu kan, zaman kita masih liar kan, ya masih kaum muda lah, Iya, masih iya. muda banget yang belum tahu apa, ya belum kepikiran jauh gitu. Kayak misalkan kita ke diskotik dulu, closing gitu, Iya, kayak iya, gitu, iya, gitu. gitu. Tapi kan sekarang bukan sekarang sih, maksudnya udah mulai kita berumur gitu kan, udah berubah gitu, Iya. udah nggak lagi sih. Udah lama diskotik, udah. Tapi hotel rame ya biasanya sih. Sebelum bulan puasa hotel rame gak sih? Kenapa? Hotel rame gak sih? Kok hotel sih? Ya itu maksudnya kan kayak orang-orang kayak pulang kampung. Kok pulang kamu ke hotel? Ya kan nginep di hotel, nginep di hotel pulang kampung gitu. Kan dia punya rumah sendiri di kampung. Ya kali rumahnya di kampung, Iya, temen kalau kamarnya dia kecil. kalau dia rame-rame kan nggak muat. Iya. Gua nggak tahu sih. Udah lagi di topik lah. Bahaya ini. Oke, lu masih inget gajian maksudnya atau mungkin kayak apa sih hal-hal yang biasanya lu nantikan waktu lu kecil pas bulan puasa gitu, di luar ini ya, di luar puasanya Ya, gitu, ya. kayak wah mau Ramadan nih berarti gini gitu. Gua itu kalau dulu karena masih kecil ya, belum ya gitulah, masih kecil. Gua tuh paling seneng tuh kan kalau misalkan dikasih reward kalau misalkan Oh, puasa puasanya full. Oh, gitu iya, sama iya. bokap gua dulu Iya, gitu. iya. Nah itu gue seneng tuh karena gue jadi tertantang yang namanya masih kecil Iya, kan. iya, iya. Kalau misalkan kalah 1 dikasih duit berapa, kalah 2 dikasih duit berapa. Nah itu Itu gue langsung per hari atau Nanti pas lebaran ah. dapat salam tempel. Iya, nah itu gue seneng banget tuh, emang yang ditunggu-tunggu namanya anak kecil Bener gitu bener kan. bener. Ya kayaknya sampai sekarang juga sih. Sampai sekarang ya. Iya. Biar lebih semangat aja sih. Betul. Walaupun emang kalau masih kecil tuh walaupun setengah hari juga berat banget cobanya kalau masih kecil kan. Bener. Sering ngumpet-ngumpet, Iya. kadang-kadang sambil wudhu nelen Iya. dikit gitu kan. Enggak, karena kan kita waktu kecil puasa itu kan tujuannya bukan ibadah kan. Iya. Lebih ke ya udah pada bulan puasa, Iya, pada karena puasa ngerti kan. kita disuruh puasa gitu. Iya. Akhirnya jadi kayak nggak ngerasa perlu untuk serius betul. menjalankan kan. Akhirnya Iya. kayak nyolong-nyolong gitu kan. Yang penting nggak ketahuan. Iya. Terus akhir bulan tetap dapat duit gitu. Iya, benar. Nah, lu kalau puasa paling yang lu inget aja ya, paling banyak dalam sebulan itu berapa kali batal puasa? Atau nggak puasanya berapa kali? Berapa hari? Gue sih kalau masih kecil dulu yang sebanyak yang gue alamin 7 sih kalau nggak salah. 7. Tujuh Itu kali. paling banyak tuh. Paling banyak 7 gue. Oke. Karena gue orangnya gini, gue udah tahu tuh kalau misalkan lu batal berapa lu harus ganti, wajib kan. Oke. Nah gue punya pikiran malas gantinya gue. Oh, makanya seminimal mungkin ya. Seminimal mungkin, karena gini, lu puasa di hari biasa sama di bulan Ramadan beda dan lebih berat cobaannya hari biasa. Betul. Karena kan Iya. karena kan kalau bulan puasa semuanya puasa. Semuanya puasa Iya. rata-rata kan. Iya. Jadi godaannya lebih kecil menurut gua ya, gitu. Tapi kalau misalkan lu hari biasa ya temen lu sebelah lagi minum apa, Iya, ataupun iya. ngerokok Iya, kan iya, gitu. benar. Cobaannya gede. Nah, biasanya lu kalau sampai batal kenapa tuh? Misalkan zaman SMA gitu atau zaman kuliah. Kalau zaman yang gua 7 kali batal sih emang pengen batal aja. Kayak gua puasa kayak udah lama nih, udah banyak gitu, udah berapa hari kayak butuh cuti lah gitu. Gua lebih ke arah situ sih dulu. Ya namanya belum ngerti kan, butuh cuti lah, ya rehat sejenak lah istilahnya gitu. Kalau yang di luar 7 hari itu ada gak ya yang di luar 7 hari itu maksudnya lu ada batal karena apa gitu, misalkan lu ngapain atau Gua sih gini ya, ada godaan kalau apa gitu? kalau batal itu jarang, cuman lebih ke makro. Gua kayak sering kalau makro gitu. Gua kayaknya lebih mendekati makro dah. makro mendekati haram.
Ya itu seninya. Nah sekarang gantian nih, menurut pas lu yang nggak tahu lu mungkin zaman dulu gitu, Aha. godaan paling besar pada saat lu puasa tuh apa? Mie goreng. Nggak percaya gua. Serius mie goreng. Makanan lu iman lu kalah sama mie goreng. Kayaknya lebih dari itu dah. Iya sih enggak sih. Masa iman kalah sama mie goreng? Please lah. Maksud gua Itu bukan iman yang kalah, perutnya yang kalah. Enggak, gue sih memang ini ya, maksudnya kalau gue batal atau nggak puasa ya karena emang pengen aja, maksudnya emang karena gue ya udah gue pengen batal atau gue pengen puasa, jadi nggak yang ngaruh ngelihat orang apa atau apa sih, enggak sih. Iya. Jadi emang pengen, ya udah gue pengen batal. Iya, atau gue nggak pengen puasa aja misalnya gitu. Ya namanya anak muda ya, maksudnya anak muda atau karena waktu yang masih kecil gitu. Nah, tapi kalau gue misalkan apa yang dinanti ya, gue sekarang sih enggak ya. Tapi kalau dulu tuh kenapa semangat banget puasa tuh kayak petasan kan banyak yang jual gitu. Terus perang petasan kayak gitu-gitu tuh, sama ya jelas. Iya, benar-benar. Itu tadi amplop itu. Oh iya. Apa salam tempel. Kalau sekarang kasih amplop. Iya. Udah kerja kasih amplop. Bankrupt. Punya karyawan kasih THR. Kasih THR, mampus. Bapak lihat di grup, ternyata bukan 2030 saja Pak. 30, 31, 32, nah 3 tahun THR double semua itu Pak. Nanti ada penyesuaian dari pemerintah ya pasti. Tapi gue ada cerita lucu Jen, waktu zaman puasa. Jadi gue waktu itu masih SD. Nah, jadi pas lagi bulan puasa ini sore-sore di komplek gue ada topeng monyet lewat. Nah, pas ada topeng monyet dipanggil kan? Iya. Oi monyet gitu kan. Terus dia kayak anjing lu. Ya panggil tukangnya. Iya, salah gua. Nah, udah itu akhirnya nonton lah kita di depan rumah kan, topeng monyet tuh. Gua sambil jongkok gitu kan ngeliatin, terus kayak gua mau ngasih makan monyet Gua masuk ke dalam, ambil kacang yang ada kulitnya. Iya. Udah sambil jongkok, satu kasih monyet, satu gua buka. Itu tapi gue nggak sengaja Jen. Oh nggak apa-apa dong. Iya makanya. Nah terus pas gue masuk lagi, kok gue makan gitu kan, terus kayak gue nanya akhirnya ke nyokap kan, Bu makan kacang gimana nggak sengaja? Nggak apa kan monyet juga. Nggak apa-apa, kamu kan emang monyet gitu. Terus gue gitu. Enggak. Sensor. Canda ya ini. Terus. Udah ya maksud gue itu yang paling gue inget sampai sekarang sih, maksudnya kayak itu tuh lucu banget gitu, kayak kepolosan anak kecil lah Tapi kasarnya. rezeki kayak gitu tuh. Betul. Enak banget tau. Betul, yang tiba-tiba kebangun, minum gitu kan. Iya. Gue pernah tuh kayak abis bangun tidur kan. Teh gua kan semalam belum habis tuh, jadi habis bangun tidur gua berasa haus banget, langsung klok tuh, wah itu enak banget itu. Itu emang rezeki ya. Jangan kan sampai maghrib, sampai isya ya. Apalagi sambil ngeteh terus ngerokok dikit. Lu coba Indomie. Iya, sampai kenyang baru sadar. Nah, oke. Nah, tapi lu biasanya ngikutin yang awal atau yang akhir? Kalau kayak pas awal puasanya gitu kan, kita kan kebagi dua tuh. Ada yang awal, ada yang duluan, ada yang belakangan gitu. Gua beda-beda. Kalau gua awalnya ngikutin yang banyak, yang banyakan kan, nanti mundur. Tapi kalau waktu itu gue pernah datang ke rumah temen gue, dalam keadaan puasa, Lah cuman ini kok keluarganya udah pada buka, gitu, udah pada buka ternyata, bukan udah pada buka ya, udah pada lebaran. Udah pada lebaran ya. Nah, dikeluarin lah ayat apa tuh ya, poinnya adalah kalau udah ada yang berlebaran, maka kita tidak boleh melakukan puasa lagi. Ya udah gue ngikutin itu jadinya gitu, karena emang gue lihat gue datang ke suatu keluarga dia udah lebaran duluan kan, ya gue ikut lah gitu. Jadi beda-beda gue, tapi gue biasanya ikutin banyak. Sama sih kalau gue
puasanya ngikut yang paling belakang, lebaran paling cepat. Nah, ini Anda ya. Loh, tapi memang begitu. Karena Harusnya kalau biar Abdul ngikutin yang paling pertama mulai, ngikut terus lebarannya ngikutin yang terakhir kelar. enggak, karena itu kayak yang tadi Bung Jen bilang, kayak kalau udah ada yang lebaran, ya udah lebaran gitu. Nah, kebetulan juga waktu itu jadi bokap ditelepon sama salah satu ustadz lah gitu Ya. yang ya kalau gue sebutin namanya lu pasti tau lah gitu. Iya, iya, iya. Oh, I see. Nah, terus dibilang udah nih udah lebaran gitu. Oh ya udah, masa mau bilang oh sotoy lu? Kan nggak mungkin ya. Iya, Nggak mungkin. Itu bokap lo pas di telepon yang telepon ustadznya lah ambil makan rendang. Udah lebaran. Enggak, pas habis nelpon, emang enak gue kerjain. Batal kan lu sehari. Di prank ya. Itu Ustaz ngeprank sekali. Itu bukan keluarga lo doang, itu gue juga kan. Itu baru satu orang dia telepon, ya kan? Bisa jadi dia nelpon berapa orang tuh. Enggak, bukan begitu. Infonya benar, terus ternyata pembantunya dia lupa robek kalender. Bisa jadi dia nelpon siapa lagi, menteri-menteri kali segala macam. Ya kan kalau kata-kata kan kalau orang tua kan jarang lihat kalender digital, lihatnya kalender Iya, ini. iya. Wah, iya udah lebaran terus katanya lupa robek kalender. Ah, kalau lu, Ah. lu ada momen-momen kayak yang lu inget atau lu kayak, wah kalau mau bulan puasa nih enaknya tuh ini Nah, gitu ada yang kayak. mirip-mirip kayak Apa? kalau dulu kan teman main ke rumah gitu, gua lagi masak mie gitu. Hmm. Terus kan rempah-rempah mie itu kan enak ya dicemilin. Oh iya. Temen gua cemilin. Oh padahal lagi puasa. Iya. Oh. Terus gua bilang, lu emang gak puasa? Oh ya astagfirullah. Enggak apa-apa, lupa. Iya itu rezeki berarti. Rezeki. Kayak gitu ya. Terus kalau yang umumnya ya itu. Dulu kan karena teman gua banyak kan muslim main di masjid malam-malam perang sarung. Main petasan main juga, Iya, perang main, petasan main, gitu-gitu. main. Lempar-lemparan sarung. Iya iya itu juga sih. Tapi gua kalau gua sarung nggak pernah ikut sakit soalnya. Males gua asli dah. Tuh, petasan itu udah paling sering lah. Iya. Udah umum lah. Tolong nggak ini naik sepeda keliling bangunin orang sahur. Oh. Pakai botol aqua taruh di spakbor. Oh iya. Oh, itu mah bukan bulan puasa doang kalau gua dulu. Tapi itu dulu di komplek gua begitu sampai keliling bocah-bocahnya sahur. Gitu. Kalau ini apa kayak takbiran gitu, pas malam takbiran gitu pernah ngikut gak keliling gitu bareng? Biar enggak, gua kalau rame-rame begitu gua males. Keliling-keliling gitu males gua. Enggak, apalagi masih bocil kan ngapain? Tak hilang. Iya. Ya Paling kan? pas lebarannya aja ya. Ya, bulan puasanya main-main, tapi kalau lebaran ya paling mampir ke rumah orang nyari amplop gitu. Iya. Nah, mau godaan apa yang paling besar pada saat lu puasa? Maksudnya menurut Kan tadi lu udah nanya, gue Udah, udah yang jawab. lain dong, masa gitu Tadi mie goreng. Yaudah lu dulu deh. gua nanya langsung dijawab. Atau enggak gini, apa yang membuat lu nggak suka aja gitu pada saat gua puasa kok ada beginian sih, ada begini gitu. Ada nggak gitu? Oh, kalau gua nggak suka kalau bulan puasa itu ini razia warung. Oh. Itu gue paling nggak suka gitu karena buat gua nggak make sense aja. Iya. Aneh buat gua kayak ya lu puasa aja gitu. Ya, itu kan tanggung jawab diri kita sama Tuhan. Iya, maksud gue gini loh, masing-masing. kalau oknum-oknum itu mau melakukan itu harusnya tiap Senin Kamis juga dia razia. Iya. Ya, karena ada puasa ya. Iya, gitu loh. Jadi nggak aneh itu sih gue yang paling gue ini sama perdebatan itu kayak mulainya puasa tanggal berapa, lebaran tanggal berapa gitu loh kayak. Kenapa sih mesti kayak begitu? Kita kan udah canggih, udah modern. Kok nggak bisa satu gitu loh? Harus ada, gua harus beda kasarnya gitu. Ya, itu sih Gitu. udah inilah ya. Nah, mau kan nggak gini. Masih ngajar gua. Belum keluar belum ya gitu. Nggak, pokoknya gini Jen, gua tuh nggak akan tergoda kecuali gua mau tergoda gitu loh. Mau ada apapun, mau ada misalkan nih sesuatu yang nikmat atau apa, nggak akan ngaruh buat gua. Kecuali memang gua menyodorkan diri gitu. Iya. Ini sih pasti tergoda. Apa nih? Nggak, maksud gua gini. Sekarang kan maksudnya zaman-zaman sekarang gitu, beberapa tahun ini kan kayak King. bukan. Macam di Jepang berlapis.
Wena. Sosial media kan lagi banyak gitu orang bikin konten segala macam. Basket. Iya, iklan si kampret. Bikin konten segala macam. Ya kan kita sering kalau misalkan lagi nggak puasa gitu kan secara nggak Kita sengaja. lu kali. Tadi siapa? Nggak maksudnya lagi nggak sengaja gitu. Lagi scroll ngeliat atau yang ngeliat seksi-seksi yang gitu. seksi-seksi. Hah. Maksud gue cobanya itu kayak lebih gede aja gitu maksud gue. Karena sekarang menurut gue cobaan itu bukan cobaan di makanan dan minuman. Benar-benar gitu. di nafsu birahi Di ya. nafsu birahi Ya, gitu. ya. Itu sih dari dulu sih kayaknya. Dari dulu ya. Iya. Gak usah gitu. Kalau zaman dulu orang kata-katanya yang non muslim atau ini pakai baju yang agak seksi lewat kan juga. Kalau ada iminnya lemah tetap aja ada ngaceng. Gila banget ini. Mulutnya gak ada filter ya. Iya. Ya, terus lu mancing-mancing dari tadi, terus sekalian aja. Ya kata-katanya Iya. halus lah. Ya udah. Abis apa- minum Purwoceng ya. Apa Anda tidak tegang? Gitu. Nah, Iya, gitu. apa Anda tidak tertarik apa ya Iya, bahasanya? terangsang lah. Iya, ya, terangsang gitu Iya, kan. Iya. itu. Ya, kalau gue pasti ya gue sih kayak normal aja, cuman abis itu ya udah gitu loh. Maksudnya kayak kalau ada yang misalnya seksi atau apa, ya udah, misalkan misalkan ngelihat ya udah gitu, nggak yang terus jadi gimana gitu. Bukan langsung buka aplikasi hijau. Oh enggak. Kan gue nggak mau kemana-mana, ngapain gue buka aplikasi hijau? Iya. Iya. Kan mau pesan barang kan? Iya makanya atau gue mau beli barang gitu kan, atau gue mau pergi kemana gitu. Bapak jangan suka begitu, Bapak. Nanti kalau Bapak saya lemparin tanja, Bapak bingung Nah, nggak, Pak? tapi ya yang kadang-kadang yang menarik tuh di sejam terakhir. Mau buka. Heeh. Itu tuh baru tuh mulut tiba-tiba kayak wah aku nggak kuat lagi ya Allah gitu loh, berasa ausnya, kering, lapar. Padahal sebelum-sebelumnya nggak apa-apa. Tapi begitu udah mau mendekati azan maghrib, baru tuh muncul tuh Karena rasa. sadar. Iya karena nungguin. Bener. Udah Karena deket. kan kalau jam-jam sibuk kan teralihkan pikiran. Ya ada kerjaan gitu ya. Jadi lebih ke psikologis. Bisa. Soalnya gini aja kan, kayak kemarin ada tuh lucu. Jadi di TikTok orang lagi makan, tapi dia ngantuk. Jadi dia lagi makan tidur. Jadi rasa ngantuknya tuh bisa mengalahkan rasa lapar. Oh kayak yang sering video binatang ya, kucing, anjing lagi makan tuh bruk gitu. Iya, itu udah inilah salah satu contoh nyatanya psikologi itu kalau kita nggak mikirin bisa teralihkan gitu. Nah, godaan puasa tuh makin besar kalau lu kelewat sahur. Oh iya. Tuh. Wah. Tuh pasti tuh nanti di pikiran lu tuh lu udah nggak sahur nih. Nanti kan di pikiran lu udah buka aja, lu udah nggak sahur, nggak apa, udah nggak kuat lah lu. Cairan tubuh lu udah berkurang. Pokoknya godaannya tuh banyak banget mau kalau lu nggak sahur gitu. Jadi kemungkinan lu untuk fail gitu, untuk buka Lebih besar. Lebih besar gitu kalau lu nggak sahur. Gitu sih. Nah, tadi kan lu nanya gua nih hal yang gua nggak suka waktu di saat bulan puasa. Nah, sekarang kalau lu apa yang lu nggak suka? Iya sama sih, maksud gua kan kita hidup berdampingan ya, maksudnya bukan agamanya bukan Islam aja gitu, ada banyak gitu. Maksud gua kalau yang non Islam mau makan mau apa ya terserah sih gitu, maksud gua walaupun itu di depan lu gitu. Di samping lo gitu, maksudnya jangan ya kalau gua pribadi ya jangan nyuruh dia nggak usah makan di depan gua dong, jaga. Ya kan malah aneh ya, Iya, padahal kan maksud gua- tujuannya kan menahan hawa nafsu, Benar. melawan hawa nafsu, tapi Nah, kok malah ngatur-ngatur orang lain gitu. Iya, maksud kalau gua sih pribadi itu, kecuali dia begini, enak banget nih, itu sih udah terlalu berlebihan ya. Tapi kalau dia makan dia emang apa namanya? Kalau yang kayak gitu Kalau sih Islam- kita dibakar orang. Iya, Enggak, maksudnya. tapi kalau kayak gitu justru gue malah ya udah biarin aja, karena dengan lo begitu berarti gue nambah pahala nih gitu kan. Ya iya, tapi kan kalau lebih arah ke ngeledek gitu ya bener nggak etis. Iya, gitu. iya, nggak Masa etis. iya? Iya benar sih nggak etis. Kadang Terus malah kocak kali. dipanggil-panggilin gitu. Tadi gue kepikiran ini Jen, mungkin kita bisa Apa? sedikit memberikan tips-tips
untuk mungkin generasi baru yang baru mau puasa serius atau apa dari pengalaman kita sebagai yang anak muda yang sudah lewat gitu, Anak muda-muda yang lewat. pernah merasakan Mantan momen-momen itu anak gitu. muda. Yoi gitu kayak misalkan kayak eh, lu kalau puasa terus lu bukanya terus lu hajar semua, esensi puasa lu tuh nggak dapet gitu misalkan gitu kan. Oh, kayak balas Karena dendam lah, ya. karena tujuannya puasa tuh bukan itu gitu, bukan cuman kayak oke tahan bukan iya silakan, bukan gitu. Tapi justru dengan seharian lu menahan, ketika lu dikasih nih, oh enggak, udah segini aja cukup. Harusnya begitu gitu kan. Iya, iya. Gitu. Karena banyak yang salah kaprah gitu. Maksudnya kayak wah buka puasa beli ini beli ini makan ini gitu. Jadi akhirnya esensi puasanya nggak dapet menurut gue sih. Biasanya gitu. sih baru-baru aja sih kalau puasa masih awal-awal biasanya begitu. Iya tapi tetap aja maksud gua kan tujuannya bukan itu gitu. Iya, tujuannya memang bukan itu, tapi kayak lebih ke perayaan aja sih. Kayak misalkan masih awal-awal tuh biasanya masih keluarga masih banyak yang kumpul gitu kan, kumpul keluarga kan ya pasti makanan lebih banyak lah gitu kan. Ya beda sama hari-hari biasa. Iya, iya, benar. Biasanya tuh nanti kalau yang udah ke pertengahan ke belakang udah biasa lagi, udah normal. Iya, Ya itu beda-beda sih orang, tapi yang gua rasain sih gitu. Biasa aja kayak buka puasa cuma pakai teh manis misalkan ataupun pakai apa. Ke baju ya. Hah? Oke lah, kalau gitu kita langsung masuk aja ke topik kita kali ini adalah Nah, kita udah ada sumber terpercaya nih. yoi. Nah, topiknya kali ini apa Jen? Ini tadi Topiknya ada waktu-waktu tercepat Ya, dan terlama untuk buka ya, puasa. jadi negara dengan waktu puasa terpanjang dan terpendek. Ya, Lu mau bacain dulu apa gue dulu? lo dulu lah Gua dulu. sampai habis. Oke. Jadi yang pertama kita bacain dulu yang terpanjang. Jadi negara dengan puasa terpanjang. Oke, oke. Oke. Nah, jadi di paling utama negara paling panjang, kok negara paling panjang sih? Negara paling lama puasanya itu Paling panjang biasanya Afrika. itu lautnya panjang. Iya, anaconda. Itu kan sungai Amazon panjang. Betul. Ada anacondanya kan? Ada. Ya, oke. Gede lagi. Anaconda yang gede lah. Kalau kecil mah apaan? Kadut. Udah kadut. Liur. Belut tuh. Oke. Jadi yang paling lama di dunia ini puasanya menurut sumber terpercaya kita adalah di Greenland Nah kan benar. dengan waktu 19 jam 57 menit, hampir 20 jam berarti puasa. Doang. Gue lagi mikir puasa sampai 19 jam. Ya pasti lu nggak puasa, udah itu. Maksud gue, kayaknya barusan gue habis sahur. Mungkin sahurnya ada 2 kali gitu kali ya. Iya. Sahur sama snack time gitu. Tapi kayaknya ya, Bukan. Habis buka puasa nggak lama sahur. Gitu. Oh iya benar. Balik. Iya. Masa tadi baru buka udah sahur lagi. Iya benar tuh. tapi kayaknya nggak gitu deh sistemnya kalau misalnya puasa nggak dia ngikutin kayak negara lain deh patokannya. Oh gitu. Yang, Masa sih? Ya masa orang habis sahur. Ya terus tapi ini sahur di sini lagi. begini. Berarti dia salah nih. Kayaknya. Coba lu baca dah. Berarti salah semua. Iya. Ngapain gua baca nih kalau gitu nih? Nggak apa-apa, itu baca dulu nanti Oke. kita baca kebenarannya tuh kayak Oke. gimana. Nah, terus di bawah itu ada negara-negara lain ya. Tadi di bawah Greenland ada, Greenland itu ada areanya namanya Nuk. Gua nggak tahu bacanya gimana ya, NUUK. Nunuk. Nah, terus yang kedua, Jangan diganti O. Hey. terus yang kedua ada Reykjavik, Islandia, 19 jam 56 menit, cuman beda semenit. Itu negara yang di lingkar utara semua. Iya. Iya, pokoknya yang dia semua di belakangnya. Finlandia 19 jam 9 menit. India. Enggak. Kan belakangnya. Oh iya juga ya. Yang ada land-landnya berarti. Oke. Stockholm, Swedia 18 jam 58 menit. Ya mirip-mirip, masih Iya, 19 jam semua. Dia satu lingkaran di atas. Iya. semua itu. Scotland 18 jam 36 menit. Nah, itu salah satu negara-negara yang puasanya paling lama. Tapi emang Nah, kita berapa jam?
nanti kita lihat ya. Kalau di sini, di situ. Di situ. Nah, lanjut dulu lah ya ke yang negara paling pendek puasanya. Iya. Waktu puasanya maksudnya. Yang pertama itu ada di Christchurch, Selandia Baru. Ya, wajar sih. Berapa lama tuh? 11 jam 20 menit. Wah iya itu cepet lah 11 jam mah. Terus yang kedua ada di Puerto Montt, Chile. Puasanya 11 jam 30 menit. Terus di Canberra, Australia 11 jam 47 menit. Montevideo, Uruguay 11 jam 48 menit. Cape Town, Afrika 11 jam 52 menit. Nah, kalau di Indonesia itu rata-ratanya 12 sampai 13 jam. Masih standar lah. Pokoknya kalau yang standar 12 jaman ya harusnya ya, separuh hari ya. Hah? 12 sampai 13 standar jam. setengah hari harusnya. Iya, iya, iya. Iya, jadi intinya yang negara-negara Setengah paling hari lama. lebih kali Mo. Kan kalau misalkan imsak jam 4, Oh iya udah jam 4 sampai jam 4 aja udah 12 Udah jam. Lebih lah. hampir 14 jam kita. Sekitar 14 jam. ya udah. Ya 13 sampai 14 jam lah. Ya Tergantung mataharinya juga kan, makanya berubah-ubah. Enggak tergantung diskon azan di atau enggak TV. gitu. Kalau itu selalu pas bulan Ramadan diskon. Betul. Nah, jadi intinya negara-negara yang paling lama puasanya itu di utara kan, di Yang lem-lem tadi lah. iya yang pokoknya dingin lah, area-area dingin. Kayak kutub utara, pokoknya deket-deket kutub utara situ lah gitu. Kalau di kutub utara berapa jam ya? Bisa saat ini bisa ya, kalau lagi musimnya panas siang terus, malam tuh kan di atas, Iya di sih, utara. berarti nah kalau itu mungkin wajar Nggak ada ngikutin negara manusianya lain. juga di sana. Make sense ya. Gitu. Siapa juga yang mau ke sana jauh-jauh. Nah untuk negara-negara dengan waktu tercepat puasa kalau masih kalah ya maksudnya masih kebobolan, aduh bener-bener sih. Tinggalnya di Merkurius. Kan dekat sama matahari muternya ya, cepet. Itu mah Matang. Mengfos. Oke lah kalau gitu sebelum kita sudahi episode kali ini yang singkat padat jelas ini, kita kasih tips untuk Nah, pemula-pemula yang baru mau puasa, Jen. Wah boleh Ada tuh. tips-tips, Jen? Tipsnya gini, Gimana cara biar kuat? gimana biar kuat harus sahur. Nah, itu yang pertama, wajib sahur. sahur. Nah kalau bisa banyakin air putih dulu. Mungkin sebelum sahur gimana caranya biar bangun sahur? Nah iya pasang alarm berarti mau nggak mau harus pasang alarm biar bangun. Kalau udah punya pasangan maksudnya pacar minta bangunin sama pacarnya di telepon kalau lu susah bangun ya. Atau ya nggak usah ditelepon yang bangunin gitu. Ya kan dia belum nikah. Kan gue bilang pacar. Oh iya kalau lagi nginep di hotel tuh. pelanggaran. Kita nggak tahu. Pelanggaran. Ya kan dia double bed. Iya. Tapi disatuin. Beda kamar. Disatuin. Oh disatuin. Iya. Nah, pertama lu harus sahur. Kenapa? Kalau lu nggak sahur yang tadi gua bilang, cobaannya tuh berat banget kalau nggak Benar, sahur. benar. Banyak banget tuh pikiran-pikiran yang tadi tuh, godaannya tuh. Iya. Sama banyakin air minum tuh kalau sahur, kalau bisa. Kurangin yang garam-garam, Ya. ya kan? Kalau gua tuh biasanya minum teh manis habis itu timpa air putih terus sampai imsak. Biasanya gitu. Nah, kemudian kedua, lu harus sama tadi yang gua bilang. Puasa itu kan wajib. Kalau lu kalah, kebobolan harus ganti. Iya. Nah, itu salah satu motivasi ya. Motivasi itu kalau lu ganti di hari lain bener Nggak bakal. males banget. Nggak bakal. Iya, dan males banget pasti. Males banget terus cobaannya pasti lebih Iya. berat Lebih lagi. berat, pasti. Iya, mendingan lu pikir gitu sih. Iya. Makanya sebisa mungkin selain pahalanya double, ujiannya juga nggak terlalu berat kalau bulan Ramadan. Bener, ya karena kan? banyak yang Ya. ngejalanin gitu. Kemudian yang ketiga hindari yang Kemacetan. susah. Soalnya macet itu biasanya rata di mana-mana. Tapi kalau ngomongin macet, ini dikit ya. Kalau setiap bulan Ramadan ya,
Kalau Iya, pagi, iya, benar. siang sepi. Ya kan? Iya, begitu mau maghrib ya. Wah, jam ngabuburit. Nah, Iya. udah tuh. Macet sampai Ah, sampai ya. jam 6:30 lah, terus hilang mobil tuh. Nah, Ya, jam tarawih hilang semua orang itu. iya aneh ya. Asli. Aneh bisa Karena- hilang aja gitu. Karena nguber Buka pengen- di rumah ya? Buka di rumah. Iya. Tapi kan serunya tuh kalau lu pulang banyak yang bagiin tajil. Seru. Iya, iya tuh, iya Iya, tuh. iya, Bagiin benar, tajil. benar. Walaupun misalkan ya mohon maaf air putih atau gorengan, tapi itu membantu banget gitu. Betul, betul. Apalagi yang kena macet di jalan ya. Karena mereka rata-rata males minggir. Betul, betul. Jadi kalau di bagian pinggir jalan tuh enak tinggal goceng Pak, goceng. Itu mah bukan bagi, itu jual. Jual ya. Ah, terus apa lagi Jen? Nah, gue sambil mikir nih soalnya. Nah, yang ketiga menjauhi yang makro, yang mendekati Narkoba, makro. jauhi narkoba. Ya harus lah, wajib itu. Maksudnya gini, sekarang tuh cobaan untuk yang mendekati makro itu kayak misalkan ngelihat gambar-gambar yang wow gitu. Nah, kan. berarti intinya kurangi Ah. buka sosmed, Sosmed. ya kan? HP-nya gebok dulu. Nah, karena kan sebelum puasa itu kan pasti kan kebanyakan anda Closing. udah sering-sering like yang model begitu kan. Nah, nanti pas puasa pasti nongol-nongol lagi tuh Iya. gitu. Enggak, lagian kan sebelum puasa udah ada closingan itu kan. Closingan apa tuh? Oh. Masa masih ini ya sebulan doang. Ya, gitu. ntar bulan puasa handphone smartphone Anda diganti pakai handphone yang Iya, kalau speaker kalau baru. perlu uninstall dulu lah itu aplikasi-aplikasi yang tidak perlu. ya ini mau apa? Kalau puasa itu kan katanya dosanya juga jadi double. Oh gitu ya? Iya katanya gitu. Jadi kalau misalkan lu dosanya apa gitu, nanti kenanya jadi 2 kali lipat Oh. gitu. Jadi double pahala, double dosa. Ah, iya. Nah, itu berarti Hati-hati Anda. jadi pertimbangan juga ya Ah. gitu. Maksudnya belum tentu lu ketemu lagi puasa di tahun berikutnya. Betul, Jadi betul, jangan betul. disia-siain itu sih motivasi paling Kita- utama. Namanya umur gak ada yang tahu ya. Betul. Tapi semoga yang nonton semua umurnya panjang. Amin, Sehat amin, terus. amin ya. Dan kita juga semua Terus jangan lupa juga sedekah. Nah itu. Iya, Itu iya. penting tuh, kasih makan orang. Hewan-hewan juga boleh. Hewan juga nggak apa-apa. Pokoknya banyak beramal, banyak Berbuat berdoa. baik lah. Nah, hewan tuh pas subuh pas mau imsak kasih makan. Habis itu nggak usah dikasih makan sampai sampai maghrib. Jadi kita melatih mereka Hewannya untuk puasa gitu Oh, ya. terus ini gue jadi keingetan fenomena-fenomena bulan puasa tuh kalau masjid taraweh Nah, dari awal sampai pertengahan tuh biasanya. Oh iya, Penuh. penuh. Habis itu mulai menghilang Iya. gitu ya. Oh, gua kalau puasa awal tuh, gua terlambat misalkan, telat kan datangnya. Itu gua nggak kebagian. Syaf. Bukan sab lagi, udah sampai keluar udah nggak tapi kebagian tuh. biasanya mau dipotong. Jadi biasanya memang gitu. Kayak tukang-tukang gua dulu di proyek awal puasa sama mau lebaran itu dia sholat sama puasa jalan. Nah tengahnya bolong semua. Ya, oke. Iya, iya, iya. Nah itu gue sampai gue jadi nggak tarawih di masjid tuh kalau misalkan telat awal-awal gue jadi di rumah. Nah buat teman-teman kan tarawih itu sunnah ya, jadi jangan berpikiran kalau di masjid itu nggak kebagian tempat nggak jadi tarawih, bisa di rumah. Malah lebih menurut gue ya kalau misalkan nggak kebagian itu lebih Khusyuk. khusyuk dan lebih enak gitu, karena kan yang nentuin rokatnya kita mau berapa. Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Biasa kan ada nih, wah di sono 20 rakaat misalkan, nggak jadi terlalu lama. Oh di sono berapa rakaat, nggak jadi terlalu lama. Gue nyari yang Iya. gitu. Tapi kalau gue meskipun di masjid itu 20 rakaat atau lebih dari 11, gue tetap 11 terus oh 11 lu pulang, Iya. nggak apa-apa. Ya lu bisa pakai yang 11 tuh kalau misalkan Jadi nggak- jadi misalkan lu tetap pengen berjamaah Heeh. tapi dia ternyata di atas 11 rakaat bisa gitu maksudnya. Bisa, ataupun kalau nggak kebagian lu bisa Di rumah. tarawih di rumah gitu, betul. karena kan sunnah gitu kan. Benar. Itu sih, tipsnya itu doang sama gua. Iya. Lu apa? Oh, tips gue ya mirip-mirip. Pertama, jangan begadang biar bisa bangun pagi. Ya kan? Terus sahurnya juga menurut gue sih lebih banyak minum air daripada makan sih kalau gue. Ya kan? Nah, terus udah kalau sehari-harinya kalau lu kerja ya kerja, sama itu tadi sosmed kurang-kurangin. Kalau lu nggak kerja, misalkan lu belum kerja atau sekolah atau apa ya
usahain ya daripada lu main handphone ngebuka yang enggak ya lebih bagus lu beribadah ngaji apa tapi kalau daripada lu buka internet atau apa mendingan lu tidur. Asli mendingan lu tidur daripada lu buka gitu-gituan karena tiba-tiba muncul yang menggoda-goda iman gitu loh. Terus kalau dia tidur terus dia mimpi basah gimana? Itu beda lagi, itu kan di luar kendali. Tapi kan kalau lu lihat sosmed itu kendali lu gitu. Nah, cuman masalahnya kalau dia belum sampai tidur udah basah bahaya. Nah itu. Nah, itulah. Itu. Nah udah ya. Nah yang terakhir itu tadi yang di awal gue bilang kalau lu buka jangan balas dendam. Nah itu juga bahaya itu. Iya, karena pertama nggak bagus buat badan lu dan kedua, yang pertama esensi puasanya lu nggak dapet dan yang kedua nggak bagus juga buat badan lu. Jadi secukupnya aja buka tuh santai, minum air putih dulu terus habis itu maghrib baru makan. Kalau gue bisa gitu. Iya sama kalau yang manis-manis terlalu manis tuh sariawan tau, maksudnya keseringan gitu kan banyak yang bukannya udah kurang baik lah. Kurang baik. Iya. Terus kalau yang pemandangan saya kebanyakan ya orang muslim tuh kalau puasa ya biasanya nggak makan diadain semua. Nah itu kan. Ya kan makanya setiap bulan Ramadan tuh dokter juga laku. Yang kolesterol, Diabetes, yang diabetes, iya. ya kan? Iya. Makanya sebenarnya ya bukannya pas saat puasa kita mesti pas bukanya wah gitu, enggak lah, nggak usah. Bener karena ya Aja. kan esensinya menahan hawa nafsu. Nah, Kalau itu. terus lu akhirnya buka puasa lu barbar ya Sama lu. bohong. Iya. Tapi gini ya, yang aneh tuh kenapa pas puasa jadi mahal-mahal ya bahan-bahan pokok? Ya karena Distribusi terganggu satu. Enggak juga kan demand-nya Jen. jadi lebih banyak. Demand-nya Iya, bertambah, jadi ya itu. gini dah, nggak usah jauh-jauh, sama kayak barang-barang apa yang kalau momen apa harganya jadi beda. Misal Piala Dunia TV tuh. Terus, iya, jadi kayak ada momen-momen tertentu yang barang bukannya malah lebih murah, malah jadi lebih mahal. Iya, karena demand. Aneh memang, Kenapa? aneh. Ya karena orang tahu gue jual segini pun lu pasti beli, misalnya gitu loh. Oh karena momennya ya. Iya, karena momennya. Begitu. Sebenarnya sih itu menurut gue permainannya di situ. Karena mereka juga pengen THR lah yang dagang. Iya, bisa jadi. Cuman kan itu kan, ya gue nggak tahu lah kalau itu mah. Ya udah pokoknya itu sih. Yang terakhir itu tadi apa? Jangan ini. Oh sama satu lagi. Apa? Kalau bukber, kan biasanya suka bukber tuh. Iya. Nah maghribnya jangan kelewat. Oh iya. Biasanya bukbernya doang, maghribnya kagak. Iya kan? Soalnya kalau kita di rumah tuh biasanya makan sedikit dulu, Baru habis sholat makan, ya kan, baru makan. Kalau bukber itu kan Langsung diterima, jadi keburu berarti males ya, kan. iya, Iya benar gitu. Oke sih itu aja ya. Nah, jadi kita dari tim Outing mengucapkan selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadahnya diterima di sini. Meninggal dong. Semoga puasanya lancar, afdol, diterima, kita Iya. jadi orang lebih baik lagi. Betul. Dan kalau tayangan ini munculnya pas lebaran ya kami mohon maaf. Iya, atau mungkin di puasa tahun berikutnya gitu ya, saya nggak tahu. Kalau kayak begitu editornya kampret. Oke lah kalau gitu jangan lupa like, subscribe dan komen seperti biasa. Iya. Karena itu sangat berarti buat kita. Kenapa Jen? Karena kita ingin bagi-bagi takjil ke orang-orang. Oke kalau gitu, gua aja Kita juga butuh THR. Nah, kita akan bagi-bagi Gitu ya. THR untuk 10 orang pertama. Nah, jadi kru kita kebetulan ada 9. Ya, Satunya baru kita bagi ke orang lain. 9 meninggal. Jangan dong. Oke lah kalau gitu gua Rebo. Gue Jenny. Di belakang ada. Oke. Oke, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Dah. Fokus. Happy joy joy.